Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore. Salam. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah wanita pada sore hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita minta tuntunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan sertai kami, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah wanita pada sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti, kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan dalam ibadah pada sore hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyanyi menggunakan KPJ nomor 69, bait pertama dan yang keempat, Allah Moh Kuoso Jumeneng Pamarto. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita minta pimpinan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan juga akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi Bapak Yakobus Prianto yang akan membawakan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi mulut lidahnya, sehingga apa yang keluar dari mulut lidahnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, Engkau juga ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sehingga Tuhan kami bisa untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyi menggunakan KPJ nomor 320, bait yang pertama, Kang Nuntun Laku Utomo.
Salam saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Marilah sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita membaca firman Tuhan hari ini. Adapun bacaan hari ini kita ambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir. Ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Disinilah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi bersama-sama dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun renungan pada saat ini kita beri tema sistem pembagian upah. Sistem pembagian upah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus,
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak sebelah berat. Ia tidak memihak, ia berpegang pada kebenaran. Namun semua orang juga menginginkan keadilan. Pada dasarnya keadilan yang diinginkan manusia adalah berdasarkan subjektif saja, yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus, sistem pembagian upah dalam kerajaan Allah berbeda dengan konsep manusia pada umumnya. Yesus melukiskan kerajaan surga adalah kebun anggurnya. Sedang pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri, sedang para pengerja adalah orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan juga melukiskan dan menawarkan kerajaan surga bagi orang-orang yang diselamatkan. Tuhan tak henti, Allah bekerja terus untuk mencari orang-orang yang berdosa dan untuk diselamatkan. Semua pekerjanya mendapatkan bayaran yang sama besarnya, yaitu 1 dinar. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, namun dalam sistem pembayaran upah ini, para pekerja bersungut-sungut karena mempertanyakan dari mulai bekerja jam 12, jam, 9 jam, dan 6 jam, dan 1 jam hanya dibayar sama rata-rata, yaitu 1 dinar. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, para pekerja ini lupa akan status awalnya. Para pekerja adalah sebenarnya awal mulanya adalah penganggur. Dengan kemurahan hati tuannya, sehingga para pekerja ini didaya gunakan untuk bekerja. Maka itu tidak ada alasan bagi para pekerja untuk iri hati. Sebenarnya upah yang diterimanya para pekerja ini sudah ada suatu keadilan, bukan sepihak, tetapi sudah ada kesepakatan bersama bahwa akan mendapatkan upah 1 dinar. Saudaraku yang dikasihi dan yang dikasihi Tuhan, memang kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, jikalau saat ini kita merasakan hidup ini adalah anugerah dan kemurahan hati Tuhan, maka itu hidup yang kita berikan ini, marilah kita sebagai pekerja untuk melanjutkan misi kerajaan Allah. Marilah kita sebagai orang-orang percaya ini memberikan waktu kita, pikiran kita untuk Sang Tuhan, yaitu Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jikalau saat ini kita bisa masih menikmati kehidupan ini pun juga atas pemberian Tuhan. Ini bukan semua dari kekuatan kita, tetapi belas kasihan Tuhan untuk kita. Maka itu marilah semestinya kita patut bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita fokus
untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita patut menyukuri apa yang telah Tuhan berikan dan kita miliki ini. Bukan kita memandang orang lain yang diberkati lebih banyak daripada diri kita. Inilah kadang yang membuat hidup kita itu iri hati. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus, marilah hidup kita ini atas pemberian Tuhan ini, kita sebagai pekerja-pekerja, yaitu pekerja Allah, marilah kita untuk melakukan kebaikan, ini pun juga untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memang tadi firman Tuhan dikatakan, dari mulai bekerja jam 12 hingga yang 1 jam, rata-rata hanya dibayar 1 dinar. Ini adalah hak tuannya, ini adalah hak Allah. Ini juga kita sebagai orang yang beriman, memang kita menyadari mungkin kita saat ini beriman kepada Tuhan dari mulai kecil sampai sekarang, tetapi juga yang baru masuk untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat, juga satu mendapatkan upah dari Tuhan, yaitu keselamatan tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita fokus pada orang lain dapat dan kemudian kehabisan waktu untuk menyukuri apa yang kita miliki. Padahal harus kita sadari bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan ini. Ia bebas berkehendak dan melakukan segala sesuatu. Tuhan Allah bebas memberikan kesempatan dan berkat pada siapapun, termasuk kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita sebagai juga tadi telah dijelaskan sebagai para pekerja, marilah kita juga menjadikan para pekerja yang baik saat ini. Ini semua juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan upah yang luar biasa bagi kehidupan kita saat ini, yaitu tentang keselamatan hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang kasih Tuhan, marilah hidup atas pemberian Tuhan ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan upah yang terbaik bagi kehidupan kita, yaitu upah keselamatan untuk kita semua. Kiranya firman hari ini menguatkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Indah sekali firman yang sudah kita rasakan pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan yang diiringi Kidung KPJ nomor 158, bait yang pertama dan kedua di Tansah Podo Bungau. Karono kita
Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dan pada saatnya kita akan berdoa syafaat. Marilah kita berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sudah berikan firman yang begitu indah pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini bukan hanya kami dengarkan Tuhan, tetapi bisa kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden, sampai pada ke pelosok desa, Bapak Kepala Desa. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam memimpin negara kami supaya menjadi negara yang aman, yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu, terkhusus Tuhan kami berdoa buat gereja GKJW Cangkring ini. Kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan yang selaku Bapak Gembala kami. Engkau berikan beliau kesehatan dan kekuatan dalam memimpin gereja kami supaya menjadi gereja yang selalu mengandalkan Engkau saja. Engkau juga berkati Tuhan keluarga yang mendukung dalam pelayanannya. Engkau juga berkati Tuhan Bapak para penatua dan diaken yang sudah mendukung dalam setiap pelayanan di dalam gereja-gereja-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Ya Bapa, kami juga teringat para muda-muda gereja-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau mau berikan pekerjaan mereka sesuai bakat dan talenta mereka masing-masing. Engkau juga berkati Tuhan para muda-mudi-Mu yang sedang mencari jodoh. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka pasangan hidup yang sesuai, sepadan dan seiman, dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga teringat pada anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Engkau berkati Tuhan mereka yang duduk di perguruan tinggi sampai pada yang terkecil TK PAUD. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kecerdasan, Engkau berikan mereka kepintaran. Kiranya kami serahkan Tuhan anak-anak kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Meskipun Tuhan dalam belajarnya masih dalam daring ataupun masih ataupun sudah dilakukan tatap muka. Engkau berkati mereka Tuhan sehingga mereka semangat untuk belajar. Ya Bapa, kami juga berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka kesehatan dan kekuatan supaya dalam masa-masa tuanya tetap mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam kami membangun ibadah, kami juga mengumpulkan sedikit berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau mau sucikan dan kuduskan sedikit berkat-Mu ini Tuhan, sehingga bisa menjadikan pelebaran kerajaan-Mu terkhusus di dunia ini. Ya Bapa, Engkau juga berkati Tuhan setiap mereka yang mengumpulkan persembahan. Engkau berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memuji lagu pengutusan, menyanyikan Mars Wanita GKJW. Yesus Kristus
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.